tanggapan penasehat hukum mengenai atas analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum menggabungkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum pada uraian khusus pasal 33 Undang-Undang ITE. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo lagi-lagi tidak profesional karena tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan. Secara nyata dan tegas dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur yaitu A. Setiap orang. B. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. C. Melawan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sudah jelas dan tegas terdakwa Ferdy Sambo setelah melakukan pembunuhan berencana lalu meminta saksi Hendra Kurniawan dan kawan-kawan untuk melakukan pengecekan CCTV dengan tujuan untuk dimusnahkan dan bahkan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum hasil rekaman CCTV yang dikehendaki oleh terdakwa Ferdy Sambo dihancurkan tujuannya agar perkara ini menjadi tidak terang. 3. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo keliru bahkan menampakkan fakta persidangan nyata, jelas dan tegas. Terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, terdakwa Ferdy Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerja sama dengan saudara Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan tersebut dikehendaki oleh terdakwa Ferdy Sambo. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi karena kenyataannya terdakwa Ferdy Sambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum. Akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengabulkan peristiwa yang sudah terang-benderang terungkap di depan persidangan. 4. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa tidak pernah melakukan penembakan kepada korban. Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional, tidak berpikir konstruktif. Logika berpikirnya terkalahkan oleh omisinya yang berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sudah terang-benderang di hadapan persidangan. Jelas dan nyata-nyata, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tegas, jelas dan tidak diliputi dengan kebohongan menyampaikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo mengatakan hajar cap. Bahasa terdakwa Ferdy Sambo dan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan bahasa woi kau tembak cepat woi kau tembak. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock 17 hingga terjatuh. Lalu terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah terjatuh dan menggunakan senjata api menembak ke arah korban yang dapat dipastikan bahwa terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak. Sehingga apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum yang mengacu kepada keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuatmaruf tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa Ferdy Sambo yang kerap kali membuat keterangan-keterangan yang tidak jujur bertujuan mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana tersebut. 5. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mengatakan terdakwa menyuruh woi kau tembak cepat woi kau tembak merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara terang-benderang di hadapan persidangan. Bahkan penasihat hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdy Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal tersebut dikemukakan oleh penasihat hukum karena penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuatmaruf dalam hal ini terdakwa dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasihat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional, bahkan hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua meninggal dunia karena ditembak dengan secara sadis. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mengatakan terdakwa Ferdy Sambo menyuruh dan mengatakan woi kau tembak cepat kau tembak
adalah keterangan yang patut diyakini kebenarannya, karena keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tersebut selain diberikan di hadapan persidangan di bawah sumpah saat menjadi saksi dan juga memberikan keterangan pada saat diperiksa sebagai terdakwa, dan keterangan tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga keterangannya dapat dibenarkan sebagai fakta hukum. Bahkan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti berkenaan penembakan dan senjata api yang digunakan secara selongsong peluru yang diperlihatkan di hadapan persidangan ini. Nah, tanggapan penasihat hukum mengenai terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer Budiang Lumiu tersebut hanya haruslah dikesampingkan jika tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di Rumah Saguling 3 lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 346 yang terlibat langsung hanyalah terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang merencanakan intellectual dader berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Ferdy Sambo. Keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Ferdy Sambo. Terbukti penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukum saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf adalah penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan. 7. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalau benar terdakwa menembak korban atau non, padahal tidak. Penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Yosua Huta Barat. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar dalam tanggapannya. Penasihat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan sehingga berpendapat seperti tersebut di atas. Pada fakta yang menyaksikan secara langsung nyata dalam peristiwa penembakan adalah terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Meskipun saat peristiwa tersebut terjadi ada saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati, akan tetapi ketiga orang tersebut dikondisikan seolah-olah tidak mengetahui kejadian peristiwa tersebut. Padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah dengan ruangan yang kecil dan satu titik kejadian sehingga sangat tidak masuk akal jika saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang menyatakan jika terdakwa Ferdy Sambo ikut melakukan penembakan dan sepengetahuannya menggunakan senjata Glock milik terdakwa Ferdy Sambo dan menggunakan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu, apakah tim penasihat hukum dapat dikatakan tidak bisa membuktikan senjata mana dan nomor seri berapa serta siapa pemilik senjata yang digunakan terdakwa Ferdy Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Dan dalam hal ini saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang dapat diakui keterangannya sebagai keterangan yang benar. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat. Tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api. 8. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menembak korban Yosua Huta Barat. Asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya paragraf 3 halaman 603, paragraf 1 halaman 644, dan paragraf 2 halaman 684 sampai dengan 685 yang menuduh terdakwa menembak korban harus dikesampingkan yang mengenai 1. Pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban. 2. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban. 3. Terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Eliezer Budiang Lumiu. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Fakta sidang terungkap dari keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bahwasanya terdakwa Ferdy Sambo ikut menembak dan selain menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdy Sambo juga menembak dinding guna menciptakan situasi tembak-menembak agar menciptakan alibi terjadi tembak-menembak. Hal tersebut jelas tegas jika terdakwa Ferdy Sambo menggunakan senjata api untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, demikian reflektif penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023.
Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Dari penuntut umum dan kita jadwalkan pada hari Selasa yang akan datang. Nah, baik, kemudian memerintahkan terdakwa untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 PB